Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko akan mempresentasikan materi yang ada di buku pengantar keuangan perusahaan ROS edisi Asia. Yang akan saya bahas kali ini adalah tentang valuasi saham. Bagaimana kita menentukan harga sebuah saham dengan metode yang ada. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian cari e-learning manajemen keuangan, dan dapatkan slide lengkap dan soal-soal serta pembahasan yang lengkap terkait dengan materi valuasi saham ini. Oke, kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami bagaimana harga saham bergantung pada dividen yang diberikan dan pertumbuhan dividen di masa depan. Yang kedua, mampu menghitung harga saham dengan menggunakan model pertumbuhan dividen atau dividend growth model. Pertama kali, kita akan mempelajari tentang arus kas untuk para pemegang saham. Jika Anda membeli saham, Anda akan memperoleh kas dari saham tersebut dengan dua cara. Yang pertama adalah perusahaan membayarkan dividen. Anda mendapatkan dividen yang jumlahnya tergantung dari banyak atau sedikitnya saham yang Anda miliki. Yang kedua, Anda dapat memperoleh kas dari saham dengan cara menjual saham yang Anda miliki tersebut ke investor lain di pasar modal atau menjualnya ke perusahaan penerbit saham. Nah, jadi ada dua jenis saham. Yang pertama adalah ada dua jenis arus kas yang diterima. Yang pertama adalah dividen dan yang kedua adalah harga jual saham saat Anda jual saham ke investor lain atau ke perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Seperti layaknya obligasi, harga saham adalah nilai sekarang atau present value dari arus kas yang diharapkan diperoleh di masa depan. Nah, jadi nilai sekarang dari arus kas yang diperoleh di masa depan, arus kasnya apa? Dividen. Berikut ini adalah ilustrasi menentukan harga saham dalam satu periode. Maksudnya adalah Anda membeli saham dan kemudian setelah setahun Anda menjualnya. Nah, berapa harga sahamnya? Anggap Anda berpikir untuk membeli saham PT BBB. Anda berharap saham BBB akan memberikan dividen sebesar $2 di tahun depan. Dan Anda yakin bahwa Anda dapat menjual saham PT BBB pada harga 14 di tahun yang akan datang. Jadi Anda ingin beli saham PT Triple B, kemudian Anda berharap dapat dividen di tahun depan $2, dan kemudian Anda hanya ingin memiliki selama 1 tahun, dan yakin dapat menjualnya sebesar $14 per saham. Kemudian Anda mensyaratkan imbal hasil sebesar 20% atas saham PT Triple B, jadi imbal hasilnya 20%. Berapakah harga maksimum yang Anda ingin bayarkan sekarang untuk membeli saham PT Triple B ini? Yang pertama, Anda menghitung nilai sekarang atau present value dari arus kas yang diharapkan diterima di masa depan. Jadi Anda hitung nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan diperoleh dari saham PT Triple B. Arus kas yang pertama adalah dividen di tahun depan diharapkan diperoleh sebesar $2. Kemudian Anda berharap dapat menjual saham PT Triple B setahun yang akan datang pada harga $14 per saham. Maka harga sahamnya adalah $14 harga jual ditambah dividen $2 dibagi 1 ditambah imbal hasil yang Anda persyaratkan, yaitu 20%. Jadi present value dari arus kas dividen
dan arus kas hasil penjualan saham adalah $14 plus $2 dibagi 1 plus 20% imbal hasil yang Anda persyaratkan untuk membeli saham PT Triple B. Maka jumlah maksimal yang Anda ingin bayarkan dari saham PT Triple B adalah $13,33. Harga saham untuk kepemilikan selama 2 periode. Sekarang bagaimana jika Anda memutuskan untuk memiliki saham PT Triple B selama 2 tahun? Jadi Anda dapat dividen di tahun pertama, tidak langsung menjualnya, tapi kemudian Anda menyimpannya lagi selama 1 tahun, baru setelah akhir tahun kedua Anda menjualnya. Jadi selain dividen di tahun pertama $2, Anda juga akan mendapatkan dividen di akhir tahun kedua sebesar 2,10 US dollar per saham. Dan kemudian di akhir tahun kedua, Anda berharap saham PT Triple B dapat dijual pada harga 14,70. Berapakah harga maksimum yang Anda ingin bayarkan untuk membeli saham PT Triple B? Sekarang kita masuk ke topik mengembangkan model valuasi harga saham. Jika Anda terus memundurkan tahun Anda menjual saham PT Triple B tadi yang Anda miliki, misalnya Anda akan jual di akhir tahun ketiga saja, akhir tahun keempat saja, atau akhir tahun ke-10. Nah, Anda akan mendapati bahwa harga saham adalah nilai sekarang dari dividen-dividen yang diharapkan diterima di masa depan. Jadi nilai sekarang atau harga saham saat ini PT Triple B itu ditentukan oleh nilai sekarang dari dividen-dividen yang akan diterima atau dibayarkan oleh PT Triple B ke para pemegang sahamnya. Jika demikian, bagaimana kita dapat memperkirakan seluruh pembayaran dividen di masa depan? Karena sulit sebetulnya untuk menentukan berapa jumlah dividen yang akan diterima di masa depan. Banyak faktor yang menentukan besar kecilnya dividen yang dibayarkan. Oleh karena itu, kirakan dividen yang akan diterima dari saham yang kita miliki. Pertama, asumsi yang pertama adalah dividen yang diberikan nilainya tetap sama secara periodik setiap tahun misalnya. Tidak ada pertumbuhan atau tanpa pertumbuhan. Jadi saham-saham yang dividennya tidak bertumbuh itu maksudnya adalah saham tersebut diterbitkan oleh perusahaan yang akan membayarkan dividen dalam jumlah yang sama setiap tahunnya selamanya. Jadi kalau memberikan dividennya Rp1.000 per lembar per tahun, maka setiap tahun saham tersebut akan memberikan dividen sebesar Rp1.000 per lembar. Tidak ada pertumbuhan. Nah, ini cocok untuk asumsi pembayaran dividen saham preferen. Sebagaimana kita ketahui, saham preferen adalah saham yang membayarkan dividen dalam jumlah yang tetap setiap tahunnya. Kemudian asumsi yang kedua adalah dividen bertumbuh, tapi pertumbuhannya konstan atau pertumbuhannya sama setiap tahunnya. Jadi dividen misalnya saham A, dividennya bertumbuh 6%. Maka setiap tahun dividennya yang akan dibagikan akan bertumbuh 6%. Kalau tahun lalu dibayarkan dividen per lembar Rp100 dan dividennya diharapkan bertumbuh 10% per tahun, maka tahun depan diperkirakan dividen akan dibayarkan Rp110. Tahun depannya lagi dividen akan dibayarkan Rp121. Jadi dividennya bertumbuh setiap tahunnya 10% konstan selamanya. Yang ketiga, asumsinya adalah dividen bertumbuh supernormal. Pertumbuhan dividen di tahun-tahun awal itu tidak sama. Jadi misalnya tahun pertama bertumbuh 10%, tahun kedua bertumbuh 30%, tahun ketiga bertumbuh 15%, tahun keempat bertumbuh 20%. Jadi tidak sama pertumbuhan dividennya. Akan tetapi pada suatu saat tertentu perusahaan akan membayarkan dividen dengan pertumbuhan yang konstan atau stabil. Nah, biasanya kalau perusahaan sudah mencapai kondisi mapannya, maka dividen yang akan dibayarkan cenderung bertumbuh secara konstan. Nah, itulah 3 asumsi dividen yang ada yang digunakan dalam
melakukan valuasi harga saham dengan model pertumbuhan dividen yang akan lebih dibahas di slide-slide berikutnya. Sekarang kita masuk ke valuasi harga saham dengan menggunakan model pertumbuhan dividen dan asumsinya adalah pertumbuhan dividennya 0 atau dividen yang dibayarkan setiap periode sama nilainya atau jumlahnya. Jika jumlah dividen yang dibayarkan secara periodik nilainya sama untuk selamanya, maka ini disebut dengan istilah perpetuitas dan nilai sekarang dari dividen-dividen di masa depan dapat diperkirakan dengan menggunakan formula perpetuitas. P0 itu adalah simbol dari mewakili harga saham saat ini. P0 harga saham tahun 0 atau saat ini. P1 adalah harga saham tahun pertama atau 1 tahun yang akan datang. P5 adalah harga saham tahun 5 tahun yang akan datang. Jadi harga saham tahun ini P0 sama dengan dividen. Karena dividennya sama maka dividen, satu dividen saja dibagi dengan R. R ini adalah imbal hasil yang dipersyaratkan oleh pemegang saham untuk agar pemegang saham mau memiliki saham tersebut. Kadang juga R ini di buku yang lain mungkin menggunakan simbol K. Simbol K ya. Jadi R atau K itu sama, itu adalah required rate of return atau tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan untuk memiliki saham tersebut. Berikut ini adalah ilustrasi valuasi harga saham dengan model pertumbuhan dividen, asumsi pertumbuhan dividennya 0. Anggap sebuah saham diharapkan akan membayarkan dividen sebesar $0,50 per triwulan atau per 3 bulan, dan nilai dividen ini akan tetap sama pada setiap triwulannya. Jika tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan sebesar 10% dengan pemajemukan atau compounding dilakukan setiap triwulan, berapakah harga saham tersebut? Jadi P0 adalah dividen dibagi dengan imbal hasil yang dipersyaratkan. Dividennya adalah 0,50, tapi ingat ini dividen per triwulan, per 3 bulan. Sedangkan 10% itu adalah imbal hasil setahun. Jadi 10% harus juga dibagi 4. Jadi 0,50 US dollar dibagi 2,5% atau $20. Jadi investor akan membeli saham ini maksimal adalah harganya $20. Jika dia membeli di atas $20, maka dia akan membeli sesuatu yang lebih mahal dari yang seharusnya. Sedangkan jika harganya di bawah $20, dia akan membeli dan akan mendapatkan keuntungan. $20 ini yang berdasarkan perhitungan ini juga sering disebut dengan istilah nilai intrinsik saham atau nilai yang sebenarnya dari saham. Berikutnya, sekarang kita masuk ke asumsi pertumbuhan dividen yang kedua, yaitu dividen bertumbuh secara konstan setiap tahun. Nah, jika dividen diharapkan bertumbuh pada tingkat yang konstan setiap periodenya, maka P0 sama dengan dividen D1 itu adalah dividen yang dibayarkan setahun ke depan, dibagi 1 plus R, imbal hasil yang dipersyaratkan. D2 adalah dividen yang akan dibagikan di tahun kedua, dibagi 1 plus R pangkat 2, karena di present value-kan di tahun kedua. Kemudian D3 adalah dividen di tahun ketiga, dibagi dengan 1 plus R pangkat 3. Terus seperti itu, dengan sedikit melakukan aljabar, maka formulanya dapat diringkas menjadi P0 harga saham saat ini adalah D1 R minus G. D1 ini adalah dividen yang dibayarkan di tahun depan. Nah, D1 itu diperoleh dengan cara mengkalikan D0. D0 adalah dividen yang dibagikan saat ini, atau dividen yang baru saja dibagikan, dikali dengan 1 plus G. G di sini adalah growth dari dividen. Jadi D1 dibagi imbal hasil yang dipersyaratkan dikurangi growth dari pertumbuhan dari dividen. Berikut ini adalah contoh valuasi dengan metode
model pertumbuhan dividen dengan asumsi pertumbuhan dividennya konstan. Anggap PT XYZ baru saja membagikan dividen sebesar $0,50 per saham. Baru saja membagikan dividen. Nah, informasi ini sangat penting nantinya. Kemudian, dividen diharapkan bertumbuh sebesar 2% per tahun selamanya. Jika pasar meminta imbal hasil sebesar 15% agar mau membeli saham PT XYZ, berapakah harga saham PT XYZ saat ini atau berapakah P0 dari saham PT XYZ? Berikut ini adalah contoh kedua dari model pertumbuhan dividen dengan asumsi pertumbuhan dividen konstan. PT RST diharapkan akan membayarkan dividen sebesar $4 di tahun depan. Dividen tersebut diharapkan bertumbuh sebesar 6% per tahun selamanya. Imbal hasil yang dipersyaratkan untuk saham PT RST adalah 16%. Kemudian berapakah harga saham PT RST saat ini atau berapakah P0 saham PT RST? Berikut ini adalah contoh soal dari saham yang membagikan dividen tidak konstan pertumbuhannya. Contoh di sini, PT EFG baru saja membagikan dividen sebesar $1 per saham. Nah, ini apa? D0 apa D1? Baru saja membagikan dividen. Kalau Anda sebut ini D1, berarti salah. Kalau Anda sebut ini D0, itu benar. Anggap dividen di tahun depan diharapkan bertumbuh sebesar 20%. Ini apa? D1 apa D2? Kalau Anda menjawab D1, ini benar. Dan tahun berikutnya, D2, diharapkan dividen bertumbuh sebesar 15%. Setelah akhir tahun kedua, dividen akan bertumbuh tetap konstan sebesar 5% selamanya. Jika investor mensyaratkan imbal hasil sebesar 20%, berapakah harga saham PT EFG saat ini? Berapakah P0 saham PT EFG? Kita juga dapat menentukan atau mencari imbal hasil yang dipersyaratkan atau R dengan menggunakan model pertumbuhan dividen. Nah, kita lihat dengan dividen konstan, P0 sama dengan D1 R minus G, kita rubah, R atau imbal hasil yang dipersyaratkan adalah D1 dibagi P0 plus growth. Berikut ini adalah contoh untuk mencari imbal hasil yang dipersyaratkan. Anggap sebuah saham saat ini diperdagangkan pada harga $10,50. Saham ini baru saja membagikan dividen sebesar $1 per lembar saham. Dividen diharapkan bertumbuh sebesar 5% per tahun selamanya. Berapakah imbal hasil yang diharapkan atau R atas saham tersebut? Berapakah dividen yield-nya? Dan berapakah capital gain-nya? Valuasi saham juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode pengganda atau multiplier method. Pendekatan valuasi saham biasa yang umum lainnya adalah mengkalikan rasio PE. PE adalah price earning, yaitu harga saham dibagi dengan EPS. PE rasio dengan laba per saham atau earning per share untuk memperoleh harga saham biasa. Jadi harga saham adalah rasio PE-nya kali dengan earning per share saham tersebut. Rasio PE seringkali merupakan rata-rata industri atau berdasarkan rasio PE perusahaan di masa lalu. Cuma rumus ini hanya bisa digunakan untuk saham-saham yang memiliki EPS positif. Jika EPS-nya negatif, maka model ini tidak bisa digunakan karena harga saham paling rendah adalah Rp0, tidak ada minus. Nah, jika ada perusahaan yang EPS-nya masih negatif, tapi dia masih punya penjualan, maka kita bisa menggunakan rasio harga saham terhadap penjualan. Jadi rasio harga saham terhadap penjualan adalah harga saham dibagi penjualan per saham, itu dikali penjualannya per saham. Berikut ini adalah ilustrasinya. Anggap sebuah perusahaan tahun lalu memiliki laba per saham sebesar $3. Rasio PE rata-rata industri adalah 12.
Berapakah harga saham perusahaan? $12 dikali dengan 3 atau $36. Dengan demikian berakhir sudah presentasi tentang valuasi saham ini atau bab 8 yang ada di buku pengantar keuangan perusahaan Asia Ros. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.penerbitsalemba.com, kemudian akses soal-soalnya dan kerjakan soal tersebut secara mandiri. Nanti Anda akan juga memperoleh pembahasan secara lengkap tentang soal-soal tersebut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.